Apakah kalian termasuk orang-orang yang bingung dengan masalah hidup? Apakah kalian termasuk orang-orang yang sudah hambar menjalankan kehidupan? Banyak kecemasan, ketakutan, was-was yang berlebihan dalam menjalankan kehidupan. Karena banyaknya atau datangnya permasalahan problem-problem kehidupan yang menghampiri diri kalian masing-masing. Entah masalah yang datang dari keluarga, ataupun lingkungan, masalah ekonomi, masalah hal-hal yang tak terduga oleh kita semua. Jadi menyikapi masalah itu sebetulnya ada kuncinya, ya, apalagi kalau kita membahasnya dari segi pandangan syariat hukum agama Islam. Ini sangat mudah jika kita sudah paham kuncinya. Ketika paham kuncinya, kita akan memaknai hidup dan paham akan makna hidup itu sendiri. Jadi bagi kalian yang memang ingin mencari kunci dari permasalahan, simak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan baik untuk saya dan untuk kalian semua. Tentu penuh kebaikan, manfaat, berkah lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah, alhamdulillah, sedulur semuanya. Kembali ke pembahasan awal, masalah mengenai kunci dalam menjalankan kehidupan. Pada dasarnya, hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi bagi orang yang paham hikmah, masalah hanya akan jadi masalah ketika kita menganggapnya masalah. Tentu kalau kita sudah paham dengan kunci dan memaknai hidup diri kita sendiri atau memaknai kehidupan di sekitar kita, kita akan memandang masalah sebagai ujian. Ketika seseorang ingin naik level dalam masalah kehidupan, ya tentu akan menghadapi yang namanya ujian. Kadangkala orang yang menghadapi ujian itu akan terfokus dengan masalah. Dan itu akan jadi masalah ketika kita fokus terhadap masalah. Yang harus kita pikirkan itu solusi. Terus bagaimana Kang solusinya? Kan masalah itu memang dihadapi oleh kita dan dihadapkan oleh kita. Dan dirasakan, dilihat. Jadi harus bagaimana Kang solusinya? Ketika kita menghadapi masalah, dan saya pribadi pun sama, yang dilihat itu solusinya. Ketika kita tenang, itu sebagian dari solusi. Jadi jangan panik dulu. Masalah datang, baik kita pikirkan dengan cara diikhtiarkan. Ikhtiar atau usaha mencari solusi. Ketika kita mencari solusi, landasannya harus tenang dulu. Ketika kita tenang, itu sebagian dari solusi. Paham maksud saya apa? Jadi, layaknya seorang anak kecil ketika tidak paham dengan keadaan dirinya sendiri, kapasitas pengetahuan dirinya, dia akan merengek, dia akan menangis. Contoh hal, ada anak kecil yang menangis, ngamuk istilahnya, pengen dibelikan es krim. Nah, istilahnya meminta kepada orang tuanya. Orang tuanya paham dengan situasi kondisi anak tersebut. Dia sedang flu, dia sedang sakit, sedang demam, ingusnya meler lah, kasarnya seperti itu.
Orang tuanya paham dengan situasi keadaan anak tersebut, cuman anak itu tidak paham dengan situasi keadaan yang dirasakan oleh dirinya. Terus dia hanya ingin keinginannya dipenuhi. Dia menangis, merengek, bahkan berbicara, "Mama atau bapak ini galak, mama atau bapak ini pelit." Nah, orang tua itu pasti akan tersenyum, bisa juga marah. Karena apa? Karena anak itu sudah tahu sakit, sudah tahu demam, tetap aja ngeyel pengen es krim. Sama halnya dengan kita semua. Ya. Kita tidak tahu, tidak paham dengan kapasitas diri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Adanya masalah itu sebetulnya untuk bertapakur, untuk belajar. Agar naiknya level kehidupan kita. Tantangan itu harusnya dihadapi, diselesaikan. Kuncinya 3. Pertama, kita paham dengan yang namanya ikhtiar atau usaha. Terus tahu yang namanya doa. Terus tahu yang namanya tawakal. Ini ada semuanya dari landasan syariat agama Islam. Ketika kita berusaha dalam hal apapun itu, pasti akan diusahakan. Ya. Terus wajib didasari dengan doa, diiringi bahkan doa tidak sampai harus kita lepaskan, harus tetap dijalankan. Ketika ikhtiar jalan, doa pun mengiringi. Nah, dan banyak orang yang tidak sampai kepada tawakal. Kang, saya sudah tawakal, saya sudah memasrahkan. Saya tanya, apakah ketika kamu tawakal sudah masuk ke fase tidak memikirkan masalah? Maksudnya bagaimana, Kang? Bukannya kita harus menyelesaikan masalah, kenapa tidak dipikirkan? Maksud saya, ketika dipikirkan itu, timbulnya akan gelisah. Maksud saya, orang yang mau menyelesaikan masalah perlu dilandasi dengan dasar ketenangan. Maksud saya, apalagi? Jadi maksud saya, ketika orang mau menjalankan ketiga ini, wajib didasari dengan ketenangan yang sudah saya bahas di awal. Nyambung kira-kira? Ya? Paham sampai sini? Jadi ikhtiar jalan, doa jalan, tawakal harus diterapkan. Bukan hanya diucapkan, saya sudah pasrah, tapi lagi makan kepikiran, mau tidur kepikiran, lagi diam sedikit kepikiran. Cari titik-titik solusi, ikhtiar. Wah, coba cara ini, coba cara itu, coba jalan ini, coba jalan itu. Doa tetap jalan, ikhtiar dijalankan. Tapi ikhtiarnya nol, istilahnya jalan di tempat, ataupun bahkan berhenti karena menyerah. Doanya sudah pesimis, hanya ketika di awal saja berdoa, tapi tidak mengiringi. Ya, ketika ikhtiar, doa sejalan, saling mengiringi, kepasrahan, tawakal kepada Allah, tawakal ilallah, maka akan turunlah kepada orang-orang yang memang tenang, pasrah, menerima. Jadi ketika ada masalah, terima dulu. Jangan istilahnya, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Jangan pesimis dulu lah. Jangan berpikir negatif dulu. Ya, apalagi istilahnya kita suudon dengan keadaan. Baiknya ketika ada masalah, fokus terhadap solusi. Sebab kalau istilahnya orang hanya menuruti keinginan, saya tekankan, ini sebetulnya yang saya bahas dari tadi itu untuk menaikkan level kemerdekaan batin yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, sebab kalau apapun masalah yang datang, itu kan sebetulnya hal-hal yang perlu kita lewati, hal-hal yang perlu kita tapakuri. Kalau kita istilahnya menghadapi suatu masalah karena masalah itu perlu diselesaikan dan bukan datang dari sumber atau dari keadaan diri kita, yaitu cukup dibiarkan, ya nanti juga datang sendiri solusinya. Tapi ketika seseorang ingin mencapai pencapaian, itu bisa jadi masalah. Maksudnya apa? Akan jadi masalah ketika ketiga yang tadi tidak diterapkan. Ikhtiar, doa, dan tawakal tidak diterapkan. Sebab kalau istilahnya tidak diterapkan, yang menguasai dirinya itu nafsu. Ketika tercapai pun keinginan pencapaian yang dia kejar, ya,
Ketika batinnya tidak merdeka, itu akan percuma. Sebab yang harus dinaikkan levelnya itu kebatinan, rasa yang tertanam di dalam diri kita, hakikatnya diri, yaitu jiwa. Ketika jiwa seseorang belum merdeka, mau sekaya apapun, mau sehebat apapun pencapaian yang dia dapatkan, tetap dia akan mengeluh, merasa kurang, merasa ada sesuatu yang perlu dikejar lagi. Apakah perlu kita mengejar pencapaian kehidupan? Ya memang perlu untuk menunjang fasilitas ibadah, menunjang fasilitas keluarga, menjalani kehidupan. Tapi dengan cara yang benar, ya. Sebab kalau dengan cara yang salah, dikuasai nafsu, nafsu itu berbahaya. Nafsu sama halnya dengan 70 setan. Jika tidak dikendalikan, itu akan fatal, merusak di dalam kehidupan. Ya. Tapi ketika jiwa seseorang sudah merdeka, nah itu ketika mencapai pencapaian pun akan biasa, ya alhamdulillah biasa gitu. Walaupun tidak sampai, ya alhamdulillah memang sedang berikhtiar, dinikmati, prosesnya dinikmati. Ya, sehebat apapun kalian, pencapaian yang didapat, kalau batin dan jiwanya belum merdeka, wallahi ya, saya yakin kalian tidak akan menemukan titik kebahagiaan karena memang batinnya belum merdeka. Itu. Yang namanya keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya, ya, apalagi dikuasai dengan nafsu. Sampai kapanpun keinginan itu tidak akan pernah ada habisnya. Kuncinya cuma satu, ya, bersyukur dan jalankan setiap apa yang perlu dijalankan, kewajiban yang memang perlu dijalankan di dalam kehidupan. Sebab kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang, Allah tidak akan menambah nikmat lainnya. Karena kita sudah membatasi dan merasa kurang. Bahkan itu akan timbulnya penyakit kejiwaan, rasa cemas, was-was, gelisah, emosi tidak terkontrol, pikiran kemana-mana, stres sendiri nantinya, capek. Gunakan istilahnya hal-hal yang sebaiknya kita gunakan, waktu-waktu yang perlu kita manfaatkan. Kalau kalian hanya mengandalkan keinginan, nafsu yang istilahnya terus dikuasai oleh diri, nafsu yang menguasai diri kita sendiri, sama halnya kalian meminum air di lautan. Ya, semakin kalian minum, maka akan semakin haus dirasakan. Tidak akan ada yang namanya kepuasan dahaga itu ketika kita meminum air laut. Paham? Dan ketika seseorang tidak bisa menguasai dirinya, bersyukur atas apa yang didapatkan, tidak menguasai apa yang ada di dalam pikiran, baik rasa yang ada di dalam perasaan, mungkin hanya kematian yang bisa mengendalikan nafsu kalian. Jadi jangan sampai jadi orang yang terjajah oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Banyak orang yang terjajah dengan pikiran mereka sendiri, sebab mereka jiwanya belum merdeka. Banyak pencapaian-pencapaian yang didapatkan olehnya, tapi tetap merasa kurang, terus berambisi, terus merasa kurang, tidak menikmati apa yang didapatkan, tidak menjalankan proses dengan semestinya, tidak paham makna akan kehidupan. Maka orang tersebut akan terus merasakan keresahan, kegelisahan, dan was-was yang berlebihan. Ini namanya penyakit batin. Pada intinya, jalankan apa yang semestinya dijalankan dengan niat ibadah, ikhtiar yang perlu dijalankan, diiringi dengan doa. Setiap apa yang kita jalankan wajib diiringi dengan doa. Itu namanya kita melibatkan Allah. Dan ketika kita melibatkan Allah, wajib kita menerapkan yang namanya tawakal illallah, memasrahkan segala perkara kepada Allah. Gak usah dipikirkan, cukup dijalankan dan berdoa, diiringi dengan doa. Setelah itu pasrahkan, terima setiap keadaan sekarang, pasrahkan. Seperti itu. Ketika kita menerima kepasrahan, menerima keadaan, ikhtiar tetap dijalankan, doa tetap dijalankan, beriringan dengan ikhtiar, maka banyak jalan solusi kehidupan yang akan kita dapatkan. Beda lagi orang yang menggebu-gebu dengan nafsu, ikhtiar jalan, doa jalan, tawakal tidak. Nah itu orang akan bablas nantinya. Ketika mencapai pencapaiannya pun tidak akan puas, malah makin was-was dan cemas. Hati-hati seperti itu. Ya, semoga bisa memaknai apa yang saya sampaikan.
Ketika ada kesalahan itu semuanya murni datang dari saya pribadi. Ketika ada kebaikan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.